Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ambil sikap doa yang baik ya adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami memohon ya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau turut acara dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan cerita yang boleh kami dengar, boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, di sini kakak mau cerita tentang Yunus yang diambil di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal yang ketiga adik-adik. Dengar ceritanya ya adik-adik. Yunus adalah seorang nabi Tuhan untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Suatu hari Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Katakan kepada orang-orang di sana bahwa Tuhan telah melihat segala kejahatan yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak bertobat, Aku akan sungguh-sungguh menghukum mereka. Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe karena orang Niniwe adalah bangsa yang jahat. Kemudian Yunus mengambil beberapa pakaiannya, kemudian ia pergi ke pelabuhan. Ia naik ke sebuah kapal laut yang besar menuju ke kota Tarsis. Ketika Yunus di dalam kapal, Tuhan mengirimkan badai yang besar menimpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Ketika Yunus berada di kamar di kapal, Yunus tertidur. Dan sebelum Yunus tertidur, Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak akan menemukannya. Kemudian Yunus tertidur pulas dan kemudian ada seorang yang membangunkan Yunus bahwa kapal akan tenggelam. Kemudian Yunus memerintahkan kepada orang-orang di kapal untuk melemparkannya ke laut karena Yunus telah melanggar perintah Tuhan karena Yunus tidak taat akan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Kemudian Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Ketika Yunus di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Yunus berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan mengakui kesalahannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke sebuah pulau. Kemudian ketika Yunus dimuntahkan, orang-orang Niniwe melihatnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Jika mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka karena kejahatan mereka. Kemudian Yunus pergi ke penduduk desa, menyampaikan kabar itu untuk segera bertobat. Jika tidak bertobat, Tuhan akan menghukum kota ini, akan menghancurkan kota ini. Penduduk di kota itu antusias mendengarkannya. Kemudian mereka mengambil kain kabung untuk memohon kepada Tuhan supaya tidak menghancurkan kota. Kemudian penduduk bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa Tuhan menyuruh ikan besar untuk menelan Yunus dan menyadarkan bahwa ketidaktaatan berakibat buruk adik-adik. Oleh sebab itu taat kepada Tuhan adalah hal yang penting adik-adik.
meskipun mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi kalau kita taat sama Tuhan, itu yang terbaik ya adik-adik. Nah, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak untuk mengucapkan ayat hafalannya ya. Di dalam Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah dia karena keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah dia karena keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, setelah kita mengucapkan ayat hafalannya, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri kebaktian KAA pada pagi hari ini. Ambil sikap doanya yang baik ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami selalu untuk taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati mama papa, Kau berkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami. Engkau sertai, Engkau pimpin segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.